Kalau yang terkait yang saya tweet, biarkan nanti saya sampaikan pada yang berwenang lah. Nanti kan ada pemeriksaan, ini Hmm. sudah masuk proses hukum. Tapi saya kasih gambaran beginilah, kenapa yang kredibel itu tidak perlu hadir dari Mahkamah Konstitusi. Oke. Satu, sekitar beberapa waktu yang lalu, misalnya saya dihubungi oleh Ketua DPD, Bapak Lanyala. Pak Lanyala. Oke. Ya, ini bukannya terkait dengan tweet ya, supaya tidak Ya. salah paham. Jadi Pak Lanyala bilang, Mas Denny, ini kelihatannya Mahkamah Konstitusi akan memutuskan tutup dan karenanya pemilu ditunda 2-3 bulan karena KPU akan perlu waktu untuk penyesuaian sistem. Saya bilang, kok bisa Pak? Iya begitu. Itu salah satu contoh masa ketua DPD tidak kredibel. Kredibel dong. Bahwa saya berhubungan telepon dengan Pak Lanyala itu fakta. Tapi kalau yang terkait dengan tweet itu, saya ingin gambarkan bahwa tidak harus dari Mahkamah Konstitusi. Seorang ketua DPD kan juga kredibel. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan kredibel? Kredibel ya dia punya kapasitas, dia bisa menganalisis, dia tahu bagaimana komposisi hakim, sering misalnya berdiskusi dengan saya dan saya tahu integritasnya, itu yang dimaksud dengan kredibel kan. Satu ya, itu ada dua yang perlu saya jelaskan. Satu, belum memutuskan itu tidak menghalangi kami yang sering sidang-sidang di MK bisa melihat arah putusan. Tentu prediksi, tentu antisipasi. Oh, dari cara bertanya nih hakim cenderungnya akan menolak menerima. Oh, ini belum kesimpulan. Ya. Refli menyatakan misalnya ada dalam putusan kesimpulan itu rapat RPH-nya itu dilakukan sebelum kesimpulan diberikan. Jadi kalau itu sih tidak menjamin bahwa kemudian belum ada putusan paling tidak arahnya tidak diketahui. Menjawab pertanyaan kedua, tujuannya, Mas, tujuannya adalah agar kita bisa melakukan kontrol publik, pengawasan, dalam artian ini adalah isu yang penting bagi rakyat. Ini kenapa menjadi viral, Mas BDM? Karena ditunggu oleh seluruh caleg dari Sabang sampai Merauke. Hampir tiap hari mereka tanya, Mas ini proporsional tertutup apa terbuka? Partai sekali nggak ada pikiran semacam itu. Saya adalah orang yang berpandangan bahwa ini tidak boleh MK masuk ke dalam putusan yang merubah sistem karena itu adalah kewenangan daripada parlemen, open legal policy. Satu, dua, kalau dipaksakan akan mengganggu sistem. Bayangkan tadi saya ditelepon oleh teman-teman dari Kalimantan Selatan yang ribut, ini aduh gimana nih kalau tertutup, saya caleg saya nomor sekian, rebut-rebutan kursi ini bisa bikin kelahi loh ini. Ini bisa bikin ada yang bayar-bayar untuk dapat nomor 1. Jadi ini sangat strategis untuk kemudian diingatkan. Saya justru berharap, SBDM, saya justru berharap ujungnya nanti putusan MK mengatakan proporsional terbuka. Saya pendukung sistem proporsional terbuka, karena itu ini cara kita untuk memberi kesempatan kepada MK sebelum diputus tolong dipikirkan matang-matang, karena ini dampaknya luar biasa. Saya justru ingin ini proporsional terbuka tetap dipertahankan, karena menurut saya itu dengan segala plus minusnya saat sekarang yang terbaik. Kalau ingin diubah sistemnya, beri ruang kepada parlemen, DPR, Presiden dan DPD untuk diskusi dan cukup waktunya, tanpa kemudian mengganggu persiapan pemilu yang sudah berjalan.